Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya, apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita melalui Arin Channel dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Perang Al-Aqwa, atau sering disebut pula Perang Wadan. Al-Aqwa adalah nama sebuah daerah yang secara geografis terletak di sebelah tenggara kota Madinah. Perang ini juga disebut Wadan karena kedua daerah tersebut berdekatan. Dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah Ar-Waqai wa Tahlil Ahdats, Ali Muhammad Al-Salabi menyebut bahwa jarak antara keduanya hanya berkisar 6-8 mil. Mengutip Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam Sirah Al-Nabawiyah menceritakan bahwa Perang Al-Aqwa terjadi kira-kira 12 bulan sejak kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Suatu hari di bulan Safar, beliau pergi dari Madinah hendak mencegat kafilah dagang Quraisy. Pencegatan ini dilakukan karena kaum kafir Quraisy telah merampas harta benda sahabat Muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah ketika hijrah. Sepeninggal Nabi, kepemimpinan kaum muslim di Madinah diserahkan kepada Sa'ad ibn Ubadah. Jumlah pasukan muslimin yang dibawa oleh Nabi SAW saat itu adalah 200 orang yang terdiri dari pasukan infanteri dan pasukan berkuda. Semua pasukan tersebut berasal dari kalangan Muhajirin. Ibnu Katsir mengutip perkataan Al-Waqidi, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat pamannya, Hamzah ibn Abdul Al-Muttalib, sebagai panglima pasukan. Liwa, atau panji Rasulullah SAW ketika itu berwarna putih dan dibawa oleh Abu Mirsad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari mengutip riwayat Ibn Abbas, ia berkata bahwa ketika sampai di Al-Aqwa, Rasulullah SAW mengutus Ubaidah ibn Al-Arits bersama 60 orang. Mereka kemudian bertemu dengan sekelompok orang Quraisy. Mereka lantas saling memanah. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya. Oleh karenanya, ia dianggap sebagai orang yang pertama kali melepaskan anak panah di sabilillah. Sesampainya di Wadan, Rasulullah SAW tidak mendapati orang Quraisy. Beliau hanya bertemu dengan Bani Damrah ibn Bakr ibn Abdi Manah ibn Kanah. Bani Damrah kemudian mengajak berdamai. Mereka mengutus Mahsyi ibn Amr al-Damri yang merupakan pemimpin mereka pada saat itu untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Negosiasi tersebut menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu 1. Perjanjian untuk tidak saling menyerang, 2. Jika masing-masing mendapat serangan dari luar maka salah satunya wajib membela dan menolong dengan kekuatan penuh, dan 3. Bani Damrah dilarang membantu musuh-musuh kaum muslimin dalam bentuk apapun. Setelah melakukan negosiasi, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan tidak melakukan peperangan. Beliau bermukim di Madinah selama sisa bulan Safar sampai permulaan Rabiul Awal. Itulah rangkaian Perang Al-Aqwa, perang pertama Nabi Muhammad SAW. Nantikan kisah selanjutnya yang dirangkum dalam episode 03, yaitu Perang Buat yang terjadi pada bulan Rabiul Awal 2 Hijriah, September tahun 623 Masehi. Pembawa panji adalah Sa'ad ibnu Waqqas. Nabi membawa 200 prajurit dari kaum Muhajirin. Silahkan klik loncengnya untuk pemberitahuan lebih awal atas video terbaru dalam kisah perang Rasulullah.